Alhamdulillah, hari Minggu ini cuacanya cukup cerah ya nak. Sehingga kita bisa ke taman lagi. Mencari udara yang segar, menghilangkan rasa lelah dan kita bisa sambil belajar bersama ibu lagi ya nak. Iya Bu, biasanya kita di rumah saja. Udaranya pagi ini memang cukup segar ya Bu. Sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Iya nak. Jadwal pelajaran ekonomimu hari apa nak? Pelajaran ekonomi hari Selasa Bu. Sampai di mana materi pelajaranmu nak? Pada pertemuan ketiga besok materi ekonominya tentang ekonomi syariah Bu. Apakah kamu sudah membaca materi ekonomi untuk besok, nak? Sudah Bu, tetapi Kenapa nak? Tetapi masih ada yang belum saya pahami Bu. Tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berusaha mempersiapkan diri dengan membaca materinya terlebih dahulu sebelum diajarkan di sekolah. Baiklah nak, agar kamu paham tentang ekonomi syariah, ibu akan bantu menjelaskan materi ekonomi syariah ya nak. Iya Bu. Baiklah ibu mulai dari menjelaskan sejarah bank syariah di Indonesia. Dunia perbankan di Indonesia ini telah semakin maju dan tidak hanya mengutamakan keberadaan bank konvensional saja. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, rakyat Indonesia yang beragama Islam juga membutuhkan sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam agar transaksi perbankan yang dilakukan dapat sejalan dengan pemahaman agamanya. Kemunculan bank syariah menawarkan produk-produk keuangan dan cara transaksi serta investasi yang berbeda dengan bank konvensional yang sudah lama ada. Pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1991 di Cisarua, Bogor diadakan Lokarya Bunga Bank dan Perbankan yang diprakarsai MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Hasil lokakarya ini kemudian didukung ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan beberapa pengusaha muslim sehingga pada tahun 1991 ditandatangani Akta Pendirian Bank Muamalat Indonesia. Bank ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 berkat bentukan tim perbankan MUI. Akan tetapi dalam perjalanannya, kinerja Bank Muamalat kurang populer dan stagnan. Bank ini baru membaik kinerja serta dilirik oleh nasabah setelah era krisis ekonomi reformasi. Bagaimana nak? Apakah kamu sudah jelas tentang sejarah bank syariah yang ibu jelaskan tadi nak? Sudah Bu. Tetapi, saya mau bertanya Bu. Silahkan nak, kamu mau bertanya apa? Apa yang dimaksud dengan bank konvensional Bu? Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ibu ada pertanyaan nih, buat kamu. Bilangnya tadi sudah membaca materi tentang ekonomi syariah. Baiklah Bu, silahkan Bu. Pertanyaannya apa Bu? Apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami atau berdasarkan ajaran agama Islam. Ya benar sekali nak. Ibu, Iya nak. apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional Bu? Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu 1. Dilihat dari segi pengertiannya. Bank syariah berupaya memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami atau berdasarkan ajaran agama Islam. Sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. 2. Dilihat dari asasnya. Asas dari bank syariah dan konvensional sebetulnya sama yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. 3. Dilihat dari fungsinya. Bank syariah memiliki fungsi yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah ada beberapa fungsi yaitu 1.
Bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal. 2. Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 3. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi zakat. 4. Dari segi regulasi, pengawasan bank syariah dan konvensional sama-sama dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada bank syariah ada tambahan pengawasan yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tujuannya tentu saja memastikan semua bank syariah beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perbankan syariah. 5. Struktur organisasi. Selain Dewan Komisaris dan Direksi sebagai dari struktur organisasi di bank syariah dan bank konvensional. Di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi. 6. Sumber pendapatan. Pada bank syariah sumber pendapatan diperoleh dengan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga yang sifatnya tetap. Bagaimana nak? Apakah kamu sudah paham mengenai perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Sudah, Bu. Nak, ayo duduk dulu. Baik, Bu. Apakah kamu tahu tujuan dari ekonomi syariah, nak? Tahu, Bu. Baiklah kamu jelaskan tentang tujuan ekonomi syariah. Baik, Bu. Tujuan ekonomi syariah yaitu falah. Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sekarang coba kamu jelaskan 3 prinsip ekonomi syariah. Baik, Bu. Adapun prinsip ekonomi syariah yaitu 1. Prinsip tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala yang di alam semesta ini dibentuk dan diciptakan dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semuanya memiliki tujuan. Tujuan ini memberikan signifikansi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. 2. Prinsip khalifah. Prinsip khalifah manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang dibekali kemampuan jasmani dan rohani agar dapat berperan efektif sebagai khalifahnya. 3. Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi prinsip ini antara lain pemenuh kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas. Iya, baik sekali penjelasanmu tentang 3 prinsip bank syariah tadi, nak. Sekarang Ibu akan menjelaskan 10 karakteristik ekonomi syariah yaitu 1. Harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia merupakan khalifah atas harta tersebut. Karakteristik ini terdiri atas 2 bagian yaitu semua harta, baik benda maupun alat produksi, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala serta manusia adalah khalifah atas harta miliknya. 2. Ekonomi terkait dengan akidah, syariah, dan moral. Salah satu bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah larangan bagi pemilik harta untuk menggunakan hartanya jika dapat menimbulkan kerugian bagi harta orang lain atau kepentingan masyarakat. 3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dan akhirat karena pada hakikat segala sesuatu yang dilakukan di dunia ditunjukkan untuk mencapai akhirat. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi prinsip ini antara lain pemenuh kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal dan thayyib, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas. 4. Keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Keseimbangan dalam sistem sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak karena harus ada batasan-batasan tertentu, termasuk bidang hak milik. 5. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas, baik secara pribadi maupun kolektif untuk mencapai tujuan, namun demikian kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ataupun hadis sehingga kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. 6. Negara diberikan kewenangan untuk ikut campur dalam perekonomian.
Islam memperkenankan negara mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara profesional. 7. Adanya bimbingan konsumsi. Pola konsumsi masyarakat harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi defisit persediaan yang dihasilkan. 8. Petunjuk investasi. Investasi yang dapat dilakukan harus memenuhi kriteria: 1. Proyek yang baik. 2. Memberikan rezeki seluas mungkin kepada masyarakat. 3. Memberantas kekafiran, memperbaiki pendapat dan kekayaan. 4. Memelihara dan mengembangkan harta. 5. Melindungi kepentingan anggota masyarakat. 9. Adanya zakat. Dalam sistem perekonomian Islam mengenal kewajiban bagi pemilik harta untuk menyisihkan sebagian harta sebagai pembersih jiwa dan sifat kikir, dengki, dan dendam. 10. Pelarangan terhadap riba. Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang secara normal, yaitu sebagai fasilitas transaksi dan alat penilai barang. Bagaimana nak? Apakah kamu sudah paham tentang penjelasan ibu yang berkaitan dengan ekonomi syariah tadi? Sudah Bu, saya sekarang menjadi lebih paham. Pesan ibu agar kamu rajin belajar dan berdoa. Baik Bu, terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya Bu. Mari nak, kita pulang karena sudah mulai panas ini. Mari Bu.